kalau misalnya kita mengaku ya sebagai kita lah seorang misalnya guru gitu kan, pasti kan memang ini ada SK-nya guru gitu kan. Terus kalau misalnya mengaku sebagai dokter, ini ada apa namanya piagam keahlian kata dokter atau apa. Nah kalau Pak Tabi sendiri kan dengan SK supaya orang yakin gitu ya, perizinannya gimana? Perizinan ke paranormalnya lengkap ya. Perizinan masalah izin dinas kesehatan, aspitrinya untuk memberikan obat-obat ramuan kuno, pemerintahan sudah mengesahkan. Berarti lengkap ya. Siap. Mungkin kalau satu hari ya teman-teman kita tampilkan ya, bentuk izinnya seperti apa gitu. Oh, bisa di jalan ini misalnya tuh misalnya sekerta nih pasti namanya paranormal ya, tapi pasti urusan zaman dulu ya, tapi kita bisa buktikan bahwa itu adalah legalitas yang sah dari zaman sekarang ya, dari zaman sekarang. DJ Mandala, baik KTP saya aja soal paranormal, perlu ditunjukkan nggak ya? KTP boleh juga ya. Jadi kalau sebenarnya tunjukkan itu berarti belum biasa ya. Ya kalau misalnya KTP itu kan identitas kita yang paling valid ya. Mau bikin apapun kita, mau bikin paspor, mau bikin apa namanya beli kendaraan atau apa rumah dan sebagainya. Dan yang paling jelas itu adalah identitas kita. Izin Mandala ini. Pekerjaannya paranormal. Kayaknya langka lah ada istilahnya di satu Sumatera Utara mungkin yang pekerjaannya paranormal cuma saya ya. Nah berarti kan itu sangat-sangat. Kalau satu kabupaten di Sedang sudah dicek ya, 1 juta jiwa ya lebih. Itu cuma saya. Iya, pekerjaan saya ada saya ya. Siap. Jadi kan ini kan ragu-ragu aja udah kontak KTP-nya kan, udah jelas di situ memang profesinya adalah seorang paranormal ya. Kalau di Jawa Tengah profesi pegawai swasta itu masih mencurigakan, pegawai swasta apa banyak swasta, tapi kalau paranormal ya itu udah pasti paranormal gitu ya. Dan KTP-nya sudah dilihat ya. Gitu. Ya DJ. Berarti dari pihak desa ya mengeluarkan pekerjaan itu kalau nggak jelas tentu akan bisa. Nggak bisa lah. Itu orang pasti kan. Satu bisa gitu. DJ Mandala bukan seorang ahli mekanik. Iya. Tahu-tahu mengaku mekanik mobil. Bukan mobil. Ada pula orang bikin mobil. Harus yang di depan kita perbaiki, kita pindahkan ke belakang. Siap. Nah, bukan Oke, jadi begini. Ya kita berani menunjukkan semuanya legalitas itu artinya itu adalah sah. Yang tidak perlu diragukan. Nah, ya, jadi jangan terlintas di pikiran netizen semua ya. Kebetulan yang hadir bersama DJ Mandala ini adalah seorang misalnya ada ya, betul. Ini adalah orangnya betul-betul profesional ya, profesional lengkap. Kemudian juga dia istilahnya mendapatkan predikat seorang ketua paranormal itu bukan istilahnya mendapat karena sogokan, sekarang karena disogok atau karena amplop, itu karena betul-betul karena keahlian ya. Saya sudah berani bertanggung jawab ya untuk membantu. Saya mengatakan ya sebagai ketua paranormal Indonesia atau seorang pemimpin, saya katakan ya saya siap mempertanggungjawabkan di dalam tugas pengobatan ini. Saya pimpin. Itu dia, tanggung jawab itu yang penting. Karena ini kan misalnya ya setelah ya mau gimana nggak urusan, tapi ini bertanggung jawab. Artinya dari mulai awal ya sampai proses sampai dengan proses akhir itu semua dipertanggungjawabkan oleh Bapak Tabi Saputro. Siap. Terus selanjutnya di Mandala. Nah, silakan. Selanjutnya di Mandala, saya akan katakan bahwasanya tadi kan sudah saya sampaikan kenapa kok Pak Hendro bisa mengobati penyakit yang sukar ditemukan. Ini bukan main-main Ini bukan main-main. Ini bicara serius kita ya, kan begitu ya. Aku mau kenapa? Karena ia dari kecil, dari bayi sudah ada tanda-tanda itu. Dari situlah saya yakin bahwasanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa melihat penyakit ya parah dan memberikan jalan obatnya. Saya yakin itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membukakan hati saya. Itulah kebatinan itu. Berarti itu Mandala. Apakah itu ilmu itu diturunkan dari orang tua Bapak atau
istilahnya umum semata-mata Bapak sendiri yang dapat gitu. Kalau kebatinan itu datangnya dari Tuhan. Oh, dari Tuhan. Dari Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya sambil belajar. Oke, jadi bukan diturunkan ya. Nah, artinya dapat bahan untuk dibikin rumah lah ya. Ya DJ ya. Nah, tapi harus mencari tukangnya juga yang ahlinya supaya pekerjaan rumah itu jadi baik kan begitu. Jadi caranya bagaimana untuk mengasah ilmu tadi, pengertian pengobatan? Saya belajar kepada orang yang mengerti. Oke, berarti sudah ada pedomannya. Berarti ada gurunya juga lah ya. Siap, gimana lah? Nggak bisa turunkan, kalau turunkan dulu aku belum bisa turunkan dulu. Siap, gimana itu memang soal paranormal itu saya pun percaya ya, walaupun seorang ketua paranormal Indonesia percaya semuanya itu bisa terjadi bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki jadi seorang paranormal. Oke, berarti yang dikehendaki oleh Tuhan tentunya gitu ya. Dipilih ya, bukan istilahnya kita bisa minta-minta jadi, tapi memang itu adalah kehendak Allah lah ya. Oke, sekarang di Jemindala kita bicara mengenai ramuannya. Ya. Ramuannya ini artinya sudah lulus dari sensor. Dunia medis. Artinya tidak mengandung zat kimia di sana. Yang tidak berbahaya. Yang tidak syirik. Nah, itu yang penting. Nah, sebab semuanya tugas dari sekecil-kecilnya saya bisa mengobati orang, ya. Yang sebesar-besarnya tugas saya bisa mengobati orang. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sepenuhnya. Begitu. Jadi Jemindala ya. Ya, siap. Kita juga bahwasanya Pak Indro juga dalam mengolah ataupun meramu obat-obatan tadi sudah ada standar dari ASPRI tadi ya. Ya, ASPRI ya. ASPRI ya. Itu di asosiasi untuk membuat obat-obatan tradisional ya Pak Indro ya. Baik, dan di Jemindala. Saya berdoa. Amin. Semoga yang melihat kita live streaming ini, yang melihat kita langsung ini, ataupun nanti yang melihat potongan video-video kita ini, bila ada yang sakit parah, bisa terketuk pintu hati, atau dapat terketuk pintu hatinya untuk berubah. Ya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Siap. Nomor handphone saya adalah 0823 30 100 dan pengobatan kita bisa dipertanggungjawabkan di dalam tugasnya. Itu dia ya yang terpenting. Nah, jadi nggak ada lagi kekhawatiran ya, nggak ada lagi misalnya buat kalian yang mengalami penyakit, saudara, keluarga, tetangga dan sebagainya, mungkin kawan ya. Nggak ada istilahnya yang murah ya, jangan ada kata putus asa, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, salah satunya mungkin belum jodoh, mungkin ada Pak Indro di sini bisa berjodoh ya. Sebenarnya akan berkat Allah Subhanahu wa taala juga. Baik, terima kasih Diman. Terima kasih kepada Pak Indro sudah hadir di dengar kita di channel Jemindala saudara. Terima kasih dan semoga semuanya bisa memberikan informasinya ya, buat keluarga, teman-teman, ya, kawan-kawannya. Mungkin ada yang nggak dengar, ada yang nggak lihat, mungkin bisa diinformasikan ya kalau ada mengalami penyakit, baik itu penyakit medis ataupun penyakit yang berhubungan dengan jiwa, yang misalnya stres ya, atau misalnya masalah rezeki, jodoh, pekerjaan dan sebagainya. Insya Allah bisa ditangani oleh Bapak Tabib Endro Saputro. Ya, sudah jelas ya legalitasnya dan juga sudah mendapat pengakuan sebagai Ketua Paranormal Indonesia. Izin di Jemindala, saya akan menyampaikan sebagai seorang pemimpin paranormal seluruh Indonesia, yang dibawahi oleh saya pribadi ya. Di sini kalau ada kesalahan saya dalam berbicara atau kelebihan dalam berbicara ya yang menyinggung perasaan, saya minta maaf sangat dalam kepada kita semuanya. Tujuannya sebenarnya saya berbicara untuk kebaikan, itu untuk penolong, sebagai penolong dan memberikan jalan untuk bagi orang yang sudah parah belum bisa menemukan obatnya. Insya Allah mudah-mudahan inilah obatnya ya di pengobatan kita nanti. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.